Langit sore di pantai air manis, Sumatera Barat, tampak mendung. Ombak bergulung perlahan seolah membawa bisikan masa lalu. Seorang peneliti sejarah bernama Arman baru saja tiba di lokasi dengan timnya setelah mendengar kabar yang menggemparkan. Seorang nelayan setempat, Pak Hasan, mengaku menemukan sesuatu yang aneh di sekitar batu yang diyakini sebagai Malin Kundang. Batu itu memang sudah lama dianggap sebagai simbol dari legenda anak durhaka yang dikutuk ibunya. Tetapi yang ditemukan kali ini lebih dari sekadar batu biasa. "Pak, saya menemukan sesuatu di bawah pasir. Ini bukan sekadar batu," ujar Pak Hasan dengan wajah penuh kegelisahan. Arman memandang ke arah yang ditunjuk. Dengan hati-hati, mereka mulai menggali. Tak butuh waktu lama sebelum sesuatu yang menyerupai struktur makam tua muncul dari dalam pasir. "Astaga, ini seperti sebuah makam tua," seru salah satu anggota tim. Arman berlutut, menyingkap sisa-sisa tanah yang menutupi permukaannya. Sebuah nisan kecil, tertutup lumut dan karang, mulai terlihat. Namun yang membuat mereka merinding adalah tulisan samar yang tertoreh di sana. "Nama ini tidak mungkin," gumam Arman dengan suara tercekat. Seketika, angin pantai bertiup lebih kencang. Burung-burung camar yang tadi berkerumun di sekitar pantai tiba-tiba berterbangan, seakan merasakan sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasi mereka. Arman menelan ludah. Tangannya bergetar saat ia mengusap permukaan nisan yang dipenuhi lumut. Perlahan, tulisan yang tertoreh di batu itu mulai terbaca dengan jelas. "Malin," bisiknya lirih. Para anggota tim saling berpandangan. Wajah mereka menegang, seperti baru saja menemukan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur dalam waktu. "Apakah ini benar makam Malin Kundang?" tanya salah satu anggota tim dengan suara bergetar. Pak Hasan, yang berdiri tak jauh dari mereka, mengangguk pelan. Sejak kecil, orang-orang tua di kampung ini sering berbicara tentang rahasia di bawah batu kutukan itu. Tapi tak ada yang berani menggali lebih dalam. Arman mengusap keringat di dahinya. Ia tahu bahwa legenda Malin Kundang selama ini hanyalah cerita rakyat. Sebuah dongeng yang diajarkan turun-temurun sebagai peringatan agar tidak durhaka pada orang tua. Tapi sekarang, di hadapannya ada sebuah nisan yang bisa mengubah segalanya. Apakah ini bukti bahwa Malin Kundang benar-benar ada? Pikirnya dalam hati. Saat mereka masih terpaku dengan nisan itu, tiba-tiba angin berhembus lebih kencang. Ombak yang tadinya tenang kini menghempas pantai dengan keras. Langit yang mendung semakin gelap, seolah memberi pertanda buruk. Lalu, sesuatu terjadi. Tanah di sekitar makam mulai bergetar pelan. Bukan gempa, melainkan seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Arman mundur selangkah. "Apa yang terjadi?" serunya panik. Pak Hasan beristighfar pelan. Warga sekitar yang ikut menyaksikan penggalian mulai berbisik satu sama lain. Beberapa dari mereka bergegas pergi, enggan melihat lebih jauh. Saat itulah, salah satu anggota tim menggali lebih dalam dan menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Arman segera berjongkok. Matanya terpaku pada sesuatu yang baru saja ditemukan timnya. Di bawah nisan itu, tersembunyi sebuah peti kayu tua. Sebagian besar sudah lapuk dimakan waktu. "Peti ini sudah terkubur berabad-abad," gumam salah seorang anggota tim dengan suara bergetar. Pak Hasan mundur beberapa langkah. Wajahnya penuh ketakutan. "Aku pernah dengar cerita ini dari kakekku. Ada sesuatu yang seharusnya tidak boleh dibuka di tempat ini." Namun rasa penasaran Arman jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Dengan hati-hati, ia dan timnya membersihkan pasir yang menutupi peti itu. Ukiran di bagian atasnya mulai terlihat, dan semakin jelas setelah mereka menyekanya dengan kain basah. Seketika bulu kuduk mereka berdiri. Ukiran itu berbentuk sosok laki-laki yang sedang bersujud di hadapan seorang wanita tua. Tapi di sekelilingnya, terdapat simbol-simbol aneh yang menyerupai mantra kuno. "Ini bukan ukiran biasa," bisik Arman. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari arah laut. Ombak menggulung lebih besar dari sebelumnya, seperti ada sesuatu yang tengah bangkit dari tidur panjangnya. Salah satu anggota tim mencoba membuka peti itu dengan hati-hati. Namun sebelum sempat mengangkat tutupnya, suara jeritan terdengar dari belakang mereka.
"Jangan dibuka." Semua orang menoleh. Seorang perempuan tua, dengan tubuh ringkih dan mata yang menyala tajam, berdiri tak jauh dari sana. Napasnya tersengal, seolah berlari sekuat tenaga untuk menghentikan mereka. "Kalian telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur." Suaranya menggema, penuh kepanikan. Arman menelan ludah. Namun sebelum sempat bertanya, peti itu tiba-tiba bergerak sendiri. Peti kayu itu bergetar pelan, lalu semakin kuat, seolah ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. Arman mundur. Tangannya terasa dingin. Para anggota tim mulai panik. Beberapa di antara mereka melangkah mundur dengan wajah pucat. Perempuan tua yang baru saja muncul berjalan tertatih mendekati mereka. Matanya penuh ketakutan, tapi suaranya tetap tegas. "Kalian harus menutup kembali makam ini sebelum terlambat," katanya dengan nada mendesak. Arman menoleh ke arah perempuan itu. Apa yang sebenarnya ada di dalam peti ini? Perempuan itu menggeleng lemah. "Ini bukan sekadar peti. Ini segel. Dulu, setelah Malin dikutuk menjadi batu, arwahnya tidak bisa pergi. Sesuatu mengikatnya di dunia ini. Orang-orang tua di kampung menutupnya dengan mantra, mengurung apapun yang tersisa dari dirinya di dalam peti ini." Angin berhembus semakin kencang, membawa butiran pasir yang berputar di udara. Langit yang tadinya mendung kini semakin gelap, seperti senja yang datang lebih cepat dari seharusnya. Lalu, "Kraa!" Sebuah suara nyaring terdengar. Salah satu papan kayu di peti itu retak. Semua orang menahan napas. Perlahan, sebuah celah terbuka, memperlihatkan bagian dalamnya yang gelap. Arman merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba mengintip ke dalam, dan melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Tulang. Bukan sekadar tulang manusia biasa. Tulang itu tampak menghitam, seperti terbakar dari dalam. Dan di antara tulang-tulang itu, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Sepasang mata. Mata itu tidak berkelopak, tapi jelas menatap ke arah mereka, dengan tatapan penuh kebencian. Perempuan tua itu menjerit, "Kalian sudah membuka gerbangnya." Seketika, suara gemuruh terdengar dari dalam bumi. Tanah di sekitar peti mulai bergetar hebat, seolah sesuatu yang jauh lebih besar sedang bangkit dari kedalaman. Tanah di sekitar peti kayu mulai retak, menciptakan celah-celah gelap yang menganga seperti mulut siap menelan siapa saja. Arman melangkah mundur, napasnya memburu. Para anggota tim mulai berteriak panik. Beberapa dari mereka berlari menjauh dari makam yang kini terasa seperti pusaran neraka. Namun mata itu, sepasang mata tanpa kelopak itu masih menatap mereka. Tak bergerak, tak berkedip, tapi terasa begitu hidup. Tiba-tiba, angin bertiup semakin kencang. Suara ombak menghantam karang dengan dahsyat. Kemudian, sebuah suara menggema dari dalam peti. "Kenapa kalian membangunkanku?" Suara itu berat, serak, seperti keluar dari tenggorokan yang sudah lama kering. Perempuan tua itu menjerit ketakutan. "Kalian harus segera menutup peti ini. Jika tidak, kutukan ini akan kembali menghantui keturunan kita." Tapi sebelum ada yang bisa bergerak, sesuatu terjadi. Tulang-tulang hitam di dalam peti itu mulai bergerak sendiri. Jari-jari kering yang seharusnya sudah mati kini perlahan mencengkeram tepi peti, mencoba bangkit. Arman terpaku di tempatnya. Otaknya berteriak agar ia lari, tapi tubuhnya membeku. Pak Hasan beristighfar keras, lalu mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke arah peti. "Demi Allah, kembalilah ke tempatmu." Namun terlambat. Sesuatu dari dalam peti itu bangkit sepenuhnya. Sosoknya masih tertutup bayangan, tapi perlahan tubuhnya mulai tampak di bawah cahaya petir yang menyambar langit. Sebuah siluet. Sosok pria kurus dengan tubuh yang tidak sempurna. Tangannya panjang. Jari-jarinya seperti cakar. Wajahnya mengerikan. Separuh menyerupai manusia, tapi separuh lainnya seperti batu yang pecah dan retak. Matanya menyala merah. Seketika, angin bertiup begitu kencang hingga pasir berhamburan ke segala arah. Orang-orang yang tadinya menonton dari kejauhan berlari ketakutan. Beberapa dari mereka jatuh tersungkur, namun tak ada yang berani menoleh ke belakang.
Sosok itu kini berdiri di tepi peti. Suaranya terdengar jelas di tengah badai yang tiba-tiba datang. Aku, Malin. Arman merasakan darahnya membeku. Apa yang telah mereka bangkitkan bukan lagi sekadar legenda. Suara itu menggema di udara, disertai kilatan petir yang menyambar langit kelam. Aku, Malin. Arman menahan napas. Sosok yang kini berdiri di hadapan mereka bukan lagi sekadar dongeng. Separuh tubuhnya memang menyerupai manusia, namun bagian lainnya tampak seperti batu yang pecah dan terbelah. Seolah tubuhnya pernah dihancurkan, tapi tetap dipaksa untuk bangkit kembali. Pak Hasan berlutut, tubuhnya bergetar hebat. Perempuan tua itu memejamkan mata. Bibirnya berkomat-kamit melafalkan sesuatu yang terdengar seperti doa. Sementara itu, sosok Malin perlahan menoleh ke arah mereka. Matanya yang menyala merah menyiratkan kebencian yang mendalam. Ia melangkah maju. Kaki kurusnya yang sebagian membatu menimbulkan suara seret yang mengerikan di atas pasir. Kenapa? Aku masih di sini? Suaranya serak, dipenuhi kepedihan. Namun di baliknya, ada kemarahan yang begitu mencekam. Arman berusaha menguasai dirinya. Kau benar-benar Malin Kundang? Tanyanya dengan suara gemetar. Sosok itu terdiam. Lalu, dalam sekejap, ia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Arman. Aku dikutuk oleh darahku sendiri. Suara jeritannya menggelegar, membuat pasir di sekitar mereka bergetar. Ombak semakin ganas, memukul pantai dengan kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Arman mundur selangkah. Kutukan. Apakah kau benar-benar dikutuk menjadi batu karena durhaka? Mata Malin menyala lebih terang. Tiba-tiba, ia bergerak cepat. Dalam satu kedipan, ia sudah berdiri tepat di hadapan Arman. Aku dihukum tanpa diberi kesempatan. Aku tersesat di lautan. Aku kembali untuk meminta restu. Tapi ibuku tidak mendengarkanku. Suara Malin semakin keras, penuh kemarahan yang mendidih selama berabad-abad. Ibuku mengutukku sebelum aku bisa menjelaskan. Dan sekarang, aku terperangkap di antara dunia. Arman bisa merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ini bukan sekadar legenda. Ini adalah roh yang tak pernah mendapat ketenangan. Perempuan tua itu menggigil ketakutan. Kutukan ini harus diakhiri sebelum ia menghancurkan semuanya. Namun sebelum ada yang bisa bergerak, Malin mengangkat tangannya. Dan sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Tangan Malin terangkat tinggi, dan dalam sekejap, angin menerjang lebih kuat dari sebelumnya. Ombak menghantam pantai dengan dahsyat. Seakan laut pun ikut bergejolak dalam kemarahannya. Arman terjatuh ke pasir. Matanya membelalak melihat apa yang terjadi. Tubuh Malin mulai berubah. Bagian batunya yang semula retak kini merekah lebih lebar, mengeluarkan cahaya merah menyala dari dalamnya. Pak Hasan menjerit, berusaha berlari, tapi tanah di bawahnya tiba-tiba merekah seperti hendak menelannya hidup-hidup. Kita harus menghentikannya sekarang juga, seru perempuan tua itu dengan suara bergetar. Namun Malin hanya tertawa dingin. Kalian takkan bisa. Kutukan ini telah melekat dalam darahku selama ratusan tahun. Ia menjejakkan kakinya ke tanah, dan seketika, retakan menyebar ke segala arah. Pantai air manis yang tadinya kokoh kini bergetar hebat. Pasirnya terangkat oleh badai yang semakin menggila. Arman berusaha bangkit, menatap sosok Malin yang kini terlihat semakin tak manusiawi. Batu yang membalut tubuhnya mulai menjalar ke atas, menutupi wajahnya, membuatnya tampak lebih seperti arca hidup daripada seorang manusia. Namun ada sesuatu di matanya. Di balik kemarahan itu, ada kesedihan yang begitu dalam. Arman mencoba menarik napas di tengah angin yang semakin menggila. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Kalau kau memang tidak bersalah, kenapa kau masih terjebak di sini? Apa yang masih mengikatmu?" Mata Malin membelalak. Tangannya yang nyaris menghantam tanah tiba-tiba berhenti di udara. Angin mereda sedikit. Suasana berubah tegang. Untuk pertama kalinya, raut wajah Malin bukan hanya menunjukkan amarah, tapi juga kebingungan. "Aku tidak tahu." Suaranya lebih pelan,
Bergetar seperti orang yang baru menyadari sesuatu, perempuan tua itu melangkah mendekat. Jiwamu masih terikat karena kau belum menemukan kedamaian. Jika kau benar-benar ingin bebas, kau harus mengingat kebenaran sebelum ajal menjemputmu. Malin terdiam. Sejenak, dunianya terasa hening. Lalu, sekelebat bayangan melintas di kepalanya. Ia melihat dirinya di masa lalu. Kapal yang karam, ibunya yang menangis di kejauhan, dan sesuatu yang selama ini ia lupakan. Mata Malin melebar. Tidak mungkin. Dan saat itu juga, bumi kembali bergetar. Tapi kali ini bukan karena amarah, melainkan karena kebenaran yang sebentar lagi akan terungkap. Malin berdiri di tengah pusaran pasir dan angin, tubuhnya setengah membatu, setengah manusia. Ingatan-ingatan yang terkubur selama ratusan tahun kini mulai muncul di benaknya, seperti kepingan kaca yang berserakan. Ia melihat dirinya di atas kapal, berlayar dalam badai. Ia berusaha pulang, tapi laut menelannya dalam kegelapan. Ia terdampar di pantai dengan tubuh lemah, berharap bisa kembali ke pelukan ibunya. Tapi saat itu, ia mendengar sesuatu yang selama ini tak pernah ia ingat. Bukan aku yang berkata kasar kepada ibu. Suara itu bergema di kepalanya. Ia ingat, saat ia pulang, ibunya menangis dan menuduhnya telah menjadi anak yang sombong. Malin mencoba menjelaskan, tapi badai dan teriakan orang-orang menenggelamkan suaranya. Ibunya tidak mendengar kebenaran, dan dalam kepedihan yang mendalam, ia mengucapkan kutukan. Ya Allah, jika dia benar-benar anakku dan telah menjadi sombong, jadikanlah ia batu. Malin menatap tangannya yang kini membatu. Ini bukan hanya tentang durhaka. Ini tentang kesalahpahaman yang tak pernah terjelaskan. Tentang seorang anak yang ingin pulang, tapi tak pernah mendapat kesempatan untuk meminta maaf. Air mata mengalir dari mata merahnya. Aku tidak pernah membenci ibuku. Langit yang tadinya gelap mulai berpendar cahaya. Ombak yang tadinya mengamuk kini perlahan tenang. Perempuan tua itu tersenyum lembut. Jika kau telah menyadari kebenaran, maka jiwamu bisa beristirahat. Tubuh Malin mulai berpendar cahaya keemasan. Perlahan, batu yang menutupi tubuhnya mulai retak. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan kedamaian. Aku ingin pulang, bisiknya lirih. Dan dalam sekejap, tubuhnya hancur menjadi butiran pasir yang terbawa angin. Pantai air manis kembali tenang. Arman dan yang lainnya berdiri terpaku, menyaksikan bagaimana legenda yang selama ini mereka anggap hanya dongeng akhirnya menemukan penyelesaiannya. Pak Hasan menghela napas panjang. Terkadang, kesalahpahaman bisa menjadi kutukan seumur hidup, atau bahkan setelah mati. Perempuan tua itu mengangguk. Hikmah dari cerita ini adalah jangan pernah biarkan amarah dan prasangka menutup hati kita. Dengarkan sebelum menghakimi. Jangan sampai kita menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Arman menatap cakrawala, di mana mentari mulai terbit. Legenda Malin Kundang bukan hanya tentang anak durhaka, tapi juga tentang kata-kata yang diucapkan tanpa berpikir. Tentang penyesalan yang datang ketika semuanya sudah terlambat. Dan dengan itu, kisah Malin Kundang pun benar-benar berakhir.